Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga selalu semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, bahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Gimana kabarnya kalian? Hari ini saya mau bacain untuk kalian yang berzodiak Aquarius dan ini general reading dari tanggal 15 Oktober sampai akhir Oktober. So, apa yang bisa disampaikan di sini mungkin relate dengan kalian, mungkin resonate dengan kalian, mungkin juga tidak karena banyak yang terbaca energinya di sini. Dan terima kasih ya sudah selalu support channel ini. Apapun itu saya hargai. Thank you. Dan terima kasih atas komen-komennya. Astaga ini. Oh, oke. 4 major arcana, satu energi kalian, energi udara, dan satu energi api. I think this is a good sign, bacaan yang baik. Oke, kita mulai aja ya. Ada the wheel. The wheel ini adalah the wheel of fortune. Jadi ketika semesta membukakan jalan untuk kalian, ketika semesta membukakan pintu-pintu untuk kalian lalui dan pilihan ada di tangan kalian, itu adalah pada saat the wheel ini terbuka. Okay? Delays are over, sudden or unexpected good luck, a new car or travel. Nggak ada delay lagi, jadi apapun yang kalian inginkan bisa tercapai. Mau pindah ke lain tempat atau jalan-jalan, traveling boleh. Ini sebentar lagi akhir tahun ya. Atau dibilang di sini a new car, new car boleh. Yang jelas semua jalan dibuka oleh semesta dan it's good for you dan bagus sekali untuk kalian. Ya, apapun yang kalian inginkan bisa terlaksana. Aquarius, kartu pertamanya aja udah bagus dan yang lainnya juga bagus gitu. Beberapa zodiak yang saya baca tidak terlalu bagus, jadi kalian berbahagia aja ya kalau kartu kalian bilang bagus. Oke, Aquarius. Ada the Empress, ini juga kartu yang baik sekali. Time to take action, the power of creativity, success that allows for a life of luxury. Ada rezeki yang baik untuk kalian, ada sesuatu yang bisa kalian lakukan dengan power kalian, dengan kekuatan kalian, dengan apa yang kalian punya. Terus ini adalah saatnya untuk kalian take action. Nggak ditunda-tunda lagi ya, no more delays ya, nggak usah ditunda-tunda lagi, lakukan aja apa yang ingin kalian lakukan. Saya jadi teringat salah satu teman saya yang Aquarius dan setelah sekian lama dia tidak posting di sosial media, kemarin dia posting, walaupun saya tidak lihat apa postingannya, tapi saya tahu karena saya connected dengan dia, saya tahu bahwa dia sedang melakukan satu hal besar dalam karirnya. So, ini indikasi untuk kalian juga para Aquarius. Silahkan take action, nggak usah ditunda-tunda lagi, karena udah nggak perlu ditunda. Sudah banyak jalannya, semesta memberikan jalannya, dan semua elemen berada di sekitar kalian. So, it's good. Ada Ten of Spring, dan ini adalah energi api. Ask for help from others, all work and no play, being weighted down by too many responsibility. Saya mengerti banyak hal yang harus kalian kerjakan, banyak hal yang menjadi tanggung jawab kalian, Aquarius, dan it's good. So, minta pertolongan dari yang lain jika memang diperlukan. Tapi saya yakin kalian bisa melakukannya sendiri karena ada the Empress di sini. Kalian punya kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Dan di pertengahan Oktober sampai akhir Oktober itu bisa kalian lakukan. Itu bisa terlaksana dan sukses semua apa yang kalian planningkan. Saya ngerti nggak cuma satu plan kan, ada beberapa plan kan. Oke, lakuin aja.
Yang selanjutnya adalah Nine of Winter, dan ini adalah energi kalian. Nine of Swords. Unfounded fear, focusing on worst case scenario, allowing worry to grow out of proportion to the problem. Kalian yang masih worry, yang masih khawatir, keluar dari situ ya. Mimpi buruk kalian itu keluar dari situ, nggak usah dipikirin lagi, karena udah nggak perlu lagi kok. Dengan adanya the wheel atau the wheel of fortune, itu menandakan kalian sudah siap menghadapi dunia luar. Kalian sudah siap menghadapi apapun resiko yang akan kalian hadapi dengan melaksanakan semua plan kalian. So, bulan Oktober adalah bulan yang baik untuk Aquarius, terutama di pertengahan sampai akhir Oktober. Jadi silakan lakuin aja apa yang ingin kalian lakuin. Oke. Lanjut dengan Unity. Do the right thing for the right reason. Lakukan segala hal untuk alasan yang baik. Compare tradition versus new approaches to see which works for you. Di combine aja, dikombinasikan saja yang pernah kalian kerjakan dengan hal baru yang ingin kalian kerjakan, karena kadang-kadang kombinasi itu diperlukan ya. Karena memang ya diperlukan untuk beberapa hal, memang diperlukan. Jadi nggak usah terlalu kayak oh dulu saya melakukannya seperti ini, sekarang harus seperti ini. Enggak, bisa juga berubah karena mengikuti perkembangan zaman. Bagaimanapun Aquarius adalah orang yang Aquarius tuh ya, person yang kreatif banget, nyeni banget. Ya walaupun kadang-kadang nggak ketahuan, angin-anginan nggak jelas gitu, tapi itu bukan berarti kalian bukan orang baik. No, kalian orang baik, you are the star. Ini ini adalah lambangnya kalian, Aquarius, the star. Kalian adalah the star, the center of attention, pusat perhatian apapun yang kalian lakukan, karena kalian begitu kreatif, begitu menarik perhatian orang sekitar kalian. Dan pesannya hanya lakukan segala hal apapun itu sesuai dengan alasan yang baik. Harus ada alasan yang baik untuk melakukan itu. Jadi kalau kadang-kadang kalian sembarang aja melakukan itu tanpa memikirkan orang lain, mungkin perasaan orang lain atau apapun, ya please don't. Memang kalian agak cuek, tapi mulai sekarang mungkin dipikirkan juga perasaan orang lain selain diri kalian sendiri. Itu kalau mau dengerin nasihatnya. Oke. A spiritually minded community. Oke, secara spiritual juga harus tetap diperhatikan ya. Dan ini major arcana yang terakhir di jajaran yang ini ada renewal. Merenew sesuatu, memperbaharui sesuatu. Apa yang perlu diperbaharui dari ini? Renewal ini biasanya apa ya? The Fool. No, the Fool is 0. So what is this? The Hangman. Let me check ya. Renew the past and the present so you can plan a bright new future. Kalian harus merenew lagi, review the past and the present so you can plan a bright new future. Oke, untuk segala hal yang akan kalian kerjakan, oke, terutama di masa bacaan ini ya, oke, bisa aja kapan aja sih. Oke, kalau kalian punya plan, di samping tadi disuruh apa tuh pertama tadi, melakukan segala hal sesuai dengan alasan yang tepat gitu. Kalian juga bisa mereview lagi yang lalu dan yang sekarang, dikombinasikan supaya future kalian, masa depan kalian lebih baik. Terus understanding your life purpose, mengerti purpose kalian di dunia ini untuk apa sih? Guna kalian di dunia ini untuk apa sih? Releasing judgment of yourself and other. Nggak usah menghakimi diri kalian sendiri dan orang lain. Oke. Lanjut dengan beberapa kartu yang lain.
Saya akan membuka kartu ini sebelum nanti terakhir, bukan terakhir sih, terakhir kan biasanya oracle card ya. Thank you. Want it all? Oke, nanti ada saat dimana saya membuka kartu Good Tarot dan kalian silahkan mempertanyakan 3 pertanyaan, 1, 2, 3, nanti akan saya jawab ya atau tidak. Oke, tapi sebelum itu saya buka kartu yang lain dulu ya. Yang ini adalah, thank you, ini adalah Rider White Tarot. Terlalu banyak, I think. I wanna tahu. Oke. Ada Eight of Wands, obviously. Jelas banget banyak hal yang kalian kerjakan sampai kalian bingung ini yang mana yang duluan ya. Oke, banyak hal yang kalian kerjakan dan itu diperlukan planning yang tepat, kemudian komunikasi yang tepat juga, perencanaan yang tepat, dan action yang tepat juga. Dan ini bisa kalian lakukan karena memang segala sesuatunya sudah tersedia untuk kalian, bahkan semesta mendukung kalian, which is good. Semesta mendukung kalian dengan baik, so kalian dapat melakukan hal tersebut. Apa yang terjadi? Two of Swords selanjutnya. Oke, ada masukan ke masukan yang tanpa diminta ya. Ya kadang-kadang gitu ya, ada orang yang concern sama kita atau deket sama kita, tiba-tiba ngasih masukan tanpa kita minta. Oke, itu yang terjadi. So ada masukan yang masuk ke dalam perencanaan kalian itu, dan tiba-tiba bikin kalian agak bimbang apa yang harus dilakukan, apakah sesuai dengan keinginan kalian atau sesuai dengan saran orang lain. Kalau itu yang terjadi, saya kembalikan lagi ke Aquarius. Silakan mempertimbangkan dengan matang apa yang menurut kalian paling baik yang terjadi di dalam kehidupan kalian atau planning kalian. Ya, oke. So, oke, pesannya jangan dengerin orang melulu. Aneh. Oke. Semoga itu make sense untuk kalian ya Aquarius. Katanya jangan dengerin orang melulu gitu. Itu pesan yang saya harus sampaikan kepada kalian. Saya nggak ngerti itu related atau enggak dengan apa yang sedang kalian kerjakan atau hadapi saat ini. Tapi ya mungkin bisa jadi pesan. Jangan marah ke pembawa pesan ya. Saya cuma bawain pesan aja. Oke, ada Queen of Wands. Beberapa dari kalian masih aja berada di masalah yang sama sejak kemarin-kemarin, dan apakah itu tetap datang di masa yang ini masih ada. Oke, kalau memang yang kemarin-kemarin itu ingin kalian selesaikan, kalian bisa kok menyelesaikannya gitu. It's depend on you, tergantung kalian. Dan apakah itu akan selesai sesuai dengan yang kalian inginkan? Bisa, karena ya saya bilang semesta aja mendukung kalian, apalagi gitu. Dan itu adalah kartu pertama kalian. Envy you. Saya jealous sama kalian Aquarius karena kartu kalian luar biasa. So sedangkan beberapa zodiak lain termasuk zodiak saya juga berat. So kalau memang kalian masih punya masalah-masalah lalu yang belum selesai, kalian bisa menyelesaikannya dengan baik, Oke. Ada Eight of Sword yang terbalik, bahkan apapun yang kalian membelenggu kalian kemarin atau menahan langkah kalian kemarin udah nggak ada lagi karena ini terbalik ya. So kalian free, kalian lepas, bebas menyalurkan segala kreativitas kalian, segala sesuatu yang ingin kalian kerjakan, apapun itu, nggak ada halangan lagi.
jika masalah di masa lalu masih menghantui kalian, tetap aja itu tidak menghentikan langkah kalian untuk maju dan meneruskan semua apa yang kalian inginkan saat ini, saat kalian lihat bacaan ini. So do it, lakukan aja. Kalian penuh kreativitas, kalian penuh ide yang cemerlang yang bisa kalian implementasikan, dan itu sangat baik bagi kehidupan kalian, for your own future, ya. Oke. Lanjut dengan Page of Wands. Kalau kalian mengira ada orang di masa lalu yang akan memberi kabar untuk kalian, nggak ada. Ini bukan bacaan cinta ya, jadi orang itu bisa aja terkoneksi secara romance dengan kalian atau secara profesional. So nggak tentang cinta aja, tapi memang orang masa lalu itu mungkin kalian harapkan untuk kembali, tapi tidak kembali, dan kenapa ngarepin masih yang lama balik ya. Itu apapun itu ya, orang yang kerja sama dengan kalian atau orang yang berhubungan secara emotionally romance gitu ya, secara cinta-cintaan, tapi no, dia tetap di sana dan kalian di sini. Oke, tidak ada kabar darinya. Dan ada Nine of Wands. Somehow kalian memenangkan apa yang menjadi battle kalian, apa yang menjadi peperangan di dalam kehidupan kalian, dan pesannya adalah jika memang kemenangan itu untuk reason atau alasan yang baik, oke, pertahankan. Tapi kalau kalian memenangkan sesuatu dengan cara menyakiti orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja, mungkin itu yang perlu direview lagi, karena ini berada di bawah renewal tadi ya, tentang mereview sesuatu. So kalau memang kemenangan itu baik untuk kalian dan tidak menyakiti orang lain, ya udah terusin. Tapi kalau itu menyangkut orang lain dan itu mungkin membuat orang lain tidak bahagia atau berdampak pada kehidupan orang lain atau perasaan orang lain, mungkin bisa dipikirkan. Memang tadi pesannya ada pesan yang dibilang nggak usah dengerin orang lain melulu gitu, tapi tidak dengerin saran orang lain itu berbeda dengan kasus yang ini. Pada saat kalian memenangkan sesuatu tapi ternyata menyakiti orang lain, ya mohon itu direview lagi. Mungkin kalian bisa membuat suasananya menjadi win-win solution, jadi baik untuk kalian, baik untuk orang lain juga. Ada The Empress yang terbalik, padahal di situ Empressnya nggak terbalik ya. Oke. Ada beberapa dari kalian yang berada di dalam posisi tidak bisa memilih karena satu dan lain hal, dan kalian merasa powerless. Ya mungkin itu karena kalian belum menyadari bahwa banyak pintu yang terbuka buat kalian, bukan cuma satu. Kalaupun satu gagal, kalaupun satu tertutup, berarti bukan yang itu. Cari pintu yang lain, karena semesta sedang membukakan pintu lebar-lebar untuk kalian, bukan hanya satu. Jadi dari segala penjuru, dan kalian bisa memilih jalan yang lain. Kalau mentok di situ ya udah pindah jalur, jangan di situ aja duduk gitu. Kayak kalau kalian pernah baca buku yang judulnya Who Moved My Cheese, oke, itu tentang tikus sih memang, tapi itu tentang satu hal yang dilakukan rutin terus-menerus sampai akhirnya ketika itu tidak lagi serve kalian, tidak lagi buat kalian mentok di situ, bingung mau ngapain. Padahal harusnya nggak begitu. Jadi kayak kalian harusnya mencari jalan lain, jalan-jalan yang lain yang kalian nggak sadar bahwa itu sudah dibukakan semesta. Kalau kalian tutup satu pintu, kalau kalian merasa ditutup satu pintu oleh semesta, itu bukan berarti nggak ada jalan lain. Ada jalan lain. Kalau memang udah mentok di situ dan tidak bisa melakukan apa-apa, ya carilah jalan lain gitu ya pesannya. Oke, ada Ten of Pentacles. Kalau yang ini, segala sesuatu yang kalian lakukan menjadi sukses dan menjadi sesuatu yang berarti di dalam kehidupan kalian, apapun itu. Dan pesan yang ngulang yang tadi ya, nggak usah melulu dengerin kata-kata orang ya.
Kadang-kadang tidak semua orang punya intensitas yang baik untuk kalian. Kadang-kadang dia ngomong hanya untuk nyakitin kalian atau dia jealous. Saya aja bilang saya jealous sama bacaan kalian karena kartu kalian bagus-bagus, sedangkan kartunya my zodiak saya dan zodiak teman-teman saya yang sama zodiaknya sama saya tidak sebagus ini gitu. Dan seorang seperti saya aja yang nggak kenal kalian envy sama kalian, ya jealous sama kalian, apalagi orang-orang yang mengenal kalian mungkin mereka jealous dengan apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian achieve di dalam hidup kalian. So nggak usah melulu dengerin orang, be happy aja kalau memang itu sudah kalian planningkan dan kalian pikirkan matang-matang, laksanakan aja. Karena belum tentu orang lain itu punya niat yang baik mengatakan sesuatu kepada kalian. Oke. Ada five of wand. Benar bahwa ini bisa chaos karena tumpang tindih, karena banyak hal yang dilakukan dalam satu waktu gitu. Jadi kayak multitasking seperti yang tadi dibilang, mana tuh multitasking. Oh ya, pas di atasnya ini ya. Betul, tapi kalian bisa menguraikannya satu persatu gitu. Jadi nggak perlu terlalu cemas. Terus aduh ini bisa diselesaikan semua, nggak. Jawabannya bisa banget. Balik lagi ke The Wheel yang pertama tadi, kartu yang bikin saya envy. Oke, bisa diuraikan satu persatu. So you are the star, Aquarius. Bisa banget. Kalau perlu minta bantuan orang lain boleh, nggak usah terlalu berpikir bahwa this is my power so I have to do it alone. Nggak perlu begitu. Bisa aja kalian minta bantuan dari orang-orang yang memang satu visi, satu misi dengan kalian. Nggak ada yang salah dengan itu, silahkan. Kalau Ace of Cup-nya terbalik itu memang seperti yang tadi saya bilang, bahwa kalau kalian masih menunggu masa lalu kalian, orang dari masa lalu kalian yang mungkin secara romance terkoneksi dengan kalian, dia tidak datang lagi kepada kalian bukan karena dia tidak ingin, tapi mungkin ada satu dan lain hal yang membuat dia menahan langkahnya untuk mengabari kalian. So mungkin sudah tidak ada lagi romance di situ ya, sudah selesai. Oke. Kemudian ada Six of Sword yang terbalik. Ada yang tidak move di dalam kehidupan kalian, mungkin itu berhubungan dengan si masa lalu gitu. Ya kalau kalian belum bisa move dari situ, belum bisa move on dari situ, ya please move on aja, karena nggak semua masa lalu itu bisa kembali dengan baik. Mungkin kembali, mungkin tidak. So nggak usah berpikir macam-macam lagi ya. Yang sekarang aja mungkin lebih diperhatikan, yang sekarang aja mungkin lebih difokuskan untuk masa depan kalian ya. Oke. Yang terakhir ada Four of Wands dan Two of Wands yang terbalik sih. Kalian punya masa depan yang cerah dengan seseorang, tapi entah kenapa kalian tidak memilihnya. Saya nggak tahu nih karena kalian masih terperangkap di masa lalu, atau memang kalian merasa bahwa pilihan kalian itu belum benar ya untuk masa depan kalian. Dan sebenarnya ini adalah masa di mana kalian mungkin bisa melanjutkan sebuah hubungan ke jenjang yang berikutnya, baik misalnya hubungan romans menjadi sebuah pernikahan, pertunangan dan sebagainya, atau sebuah hubungan bisnis yang dilanjutkan ke jenjang yang lebih solid gitu. Tapi kalian tahu mungkin masa depannya tidak seperti yang kalian inginkan, mungkin loh ya. Ya kalau itu yang terjadi, ya saya kembalikan lagi kepada kalian. Apapun yang menjadi pergumulan kalian, apapun yang menjadi pertimbangan kalian untuk masa depan kalian, sok silakan. Karena memang ada indikasi ke situ, tapi kalian juga berpikir kayak bukan ini deh masa depan yang saya inginkan. So okay, that's the things.
Saya lanjutkan dengan pertanyaan di mana kalian bisa menanyakan 3 pertanyaan. Yang ini sudah ada jawabannya ya, 1. Oke. 3 ya, itu baru 1. 2 lagi. Oh, bener-bener deh nih. The Star nih kartunya kalian. Dan dari tadi dibilang bacaan kalian lagi bagus banget. Kalian mungkin ngeliat gini, katanya bagus tapi ngomongnya nggak bersemangat. Iya, saya lagi tidak bersemangat karena saya iri dengan kalian. Para Aquarius, saya iri dengan kalian. Oke. Pertanyaan pertama kalian dijawab dengan tidak. Pertanyaan pertama dijawab dengan tidak. Pertanyaan kedua dijawab dengan iya. Ini kartu kalian, iya. Dan pertanyaan ketiga dijawab dengan tidak. Ya, tidak, tidak. Cukup bagus. Masih ada yang ya. At least masih ada yang ya, oke. Dan saya akan buka beberapa kartu beberapa kartu oracle card untuk penutup pesan hari ini. Oke. Yang ini apa yang perlu di-healing dari kalian? Oke. Saya lihat jam dulu. Oke. Yang ini adalah Angels Message. Kemudian Angel's Prayer. Dan yang terakhir Monology Oracle Card. Ada divination, ramalan, divination, prediction. Embrace your power of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. Oke, untuk kalian para Aquarius yang sensitif dan tahu sebelum terjadi. Oke, ini saat yang tepat katanya untuk mengetahui apa saja yang harus kalian lakukan sebelum melakukan sesuatu. Yang perlu di-healing dari diri kalian adalah courage atau keberanian. Keberanian untuk apa? Mungkin keberanian untuk menyadari bahwa yang lalu itu tidak kalian lakukan, sekarang mungkin harus dilakukan. Terserah, boleh. Dari Archangel Message Outdoor, Archangel Jophiel, go outside, get some fresh air and connect with nature to relieve stress and gain new creative idea. Yang stres silakan keluar, cari yang hijau-hijau untuk merilis stres kalian. Pergi apalah ya, ke taman, kayak ke hutan, kayak apa, camping, kayak ke gunung, kayak ke laut, terserah. Cuma untuk rilis stres kalian ya, karena banyak yang dikerjakan oleh Aquarius. Oke, so ini nyambung ya. Aurora, you are flying high right now. Kalian terbang tinggi, which may threaten other, yang mungkin membuat yang lain itu gentar gitu, atau membuat yang lain itu jealous. Makanya tadi dibilang gak usah melulu dengerin kata orang, oke? But don't listen because other will soon become inspired by your example. Tapi gak usah khawatir, nanti yang lain malah jadi terinspirasi dengan yang kalian lakukan. So it's good ya. Peaceful Warrior dari Archangel Ariel, kalian cukup gigih kok dalam mempertahankan apa yang kalian ingin pertahankan, oke? Untuk life purpose ada time to decide, make a decision based on your heart through desire. Buat keputusan sesuai dengan hati kalian ya, oke? Walaupun tadi disuruh review lagi, kalau memang itu merugikan orang lain ya di review lagi, tapi mau tetap dilakukan silakan aja, nggak apa-apa.
Show the world the real you. Nggak usah pakai topeng. Silahkan menjadi diri kalian sendiri ya, Aquarius. Sekian aja bacaannya. Terima kasih ya sudah sampai sejauh ini kalian melihat bacaannya. Tetaplah semangat dalam menghadapi kehidupan. Tetap berbahagia. Selalulah sehat. Selalulah dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light angel and love and